Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ya. Yuk, perhatikan macam-macam hari akhir. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, sekarang siapa yang tahu? Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima, Ustazah. Ya, benar. 100 untuk anak Ustazah. Nah, kiamat itu terbagi kepada dua. Yang pertama itu adalah kiamat sugro atau disebut kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau disebut kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam semesta dan juga kerusakan yang terjadi di muka bumi. Contohnya, kematian, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian, tahukah kalian apa kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa kehancuran alam semesta dan akhir dari kehidupan ini, atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya, matahari, bumi, dan planet-planet lain tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, sekarang perhatikan tanda-tanda kiamat kubro. Matahari terbit di sebelah barat, munculnya kabut asap yang tampak jelas meliputi manusia, munculnya dabah atau binatang melata yang aneh. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya api dari Yaman yang mengiring manusia. Dan terjadi gerhana di timur dan barat, terjadi gerhana di Jazirah Arab. Nah, sekarang perhatikan video berikut tentang tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal perbuatannya. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, maka bersama Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh,
nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Binatang ini akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Awalnya, kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari utara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang sangat besar. Munculnya 3 gerhana. Gerhana akan muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, kedua, di bagian barat, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi banyak bencana seperti gempa besar dan longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan bagian ini terdapat di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Demikian video kami kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan pertemuan minggu depan adalah peristiwa hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa setelah belajar. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.